الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قلب البداية والنهاية خليفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه مدامة السادات والقادة صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وخذي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. Al-Babus Tsani Wassalasuna, bab yang ke-32 fi fadilatit tawadhu'i, pada menyatakan keutamaan tawadhu. Halaman 50. Kita baca yang di pinggir gini. Bab yang ke-32 fi fadilatit tawadhu, di pinggir di bawah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man tawadhu'a lillah, siapa bersifat tawadhu lillah, bagi Allah, rafa'ahu Allahu, maka Allah angkat orang tersebut derajatnya. Wa man takabbara, barang siapa bersifat sombong kepada Allah, wadha'ahu Allah, maka Allah hinakan orang tersebut. Asal makna wadha'an itu Allah hantak. Maksud dihantak di sini ya dihinakan. Nah, tawadhu, tapi tawadhu'nya dengan Allah lillah. Jadi tawadhu ini buah dari pelajaran sifat 20. Jadi kalaunya kita merendahkan diri, atau misalnya maksud merendahkan diri ini kayak kita misalnya berdiri lalu baru kok kan merendahkan diri, narannya kayak itu kada dimaksud tawadhu lillah narannya. Yang naran tawadhu itu bukan kita merendahkan atau model kayak menganggap kita bakalah lawan orang, itu kada maksudnya. Jadi yang naran tawadhu itu ada juga orang memadahkan lebih menunduk dari yang lain. Nah, itu pun belum bujur-bujur sebenar-benar dari pengertian tawadhu. Apabila kita menganggap tawadhu itu asalnya kan kita berdiri ini, lalu ada orang, lalu kita bertunduk, mengalah aja kita atau merendah. Nah, ini hakikat lain seperti ini yang disebut tawadhu. Karena yang naran tawadhu itu lillah. Kalau kita atau berucap misalnya kada aja aku anu apa berucap lawan kawan nih, atau lawan makhluk, lawan manusia, aku aja ada bisa juga, aku kada tahu juga. Berucapnya lawan kawan, lawan manusia, itu pun lain tawadhu juga. Berkumpulan misalnya, ayo pian aja. Ulun kada kurusakin aja, itu pun lain tawadhu juga. Jadi tawadhu itu bukan sikap, bukan ucapan, bukan tindakan. Nah, tawadhu itu adalah amal hati, bukan amal ucapan, bukan amal perbuatan, tetapi amal hati. Nah, tawadhu adalah sebuah kesadaran di hati seorang hamba bahwa dia tidak pernah merasa layak untuk duduk di tempat sesuatu. Nah, itu disebut tawadhu secara minimal. Kadada perasaan layak untuk menempati sesuatu. Sesuatu itu macam-macam. Itu disebut tawadhu, kesadaran hati. Nah, misal
sugih, inya kada merasa layak duduk di kursi sugih. Kesadaran hati itu tawadhu narannya. Alim, inya kada merasa layak duduk di kursi alim. Ahli misalnya pulang, atau misalnya fasih, atau apakah yang di dalam pengetahuan kita tuh ada kelebihan-kelebihan yang sifatnya termasuk kelebihan-kelebihan atau keutamaan-keutamaan. Inya kada merasa layak duduk di situ. Nah, ini disebut pengertian tawadhu yang paling minimal, paling rendah dari kita tawadhunya. Caka ibarat misalnya ada sebuah perkumpulan misalnya, dudukan musyawarah mufakat nih. Nah, inya bisi perasaan kada merasa layak duduk di situ. Nah, kada merasa layak ini gawian hati, bukan ucapan muntung, bukan perbuatan anggota tubuh. Kalau kita berucap, pian aja, kada cucuk mana pian aja, itu lain tawadhu, itu ucapan darahnya. Belum tentu hatinya tawadhu. Jangan-jangan bisa sombong. Nah, ada juga perbuatan misalnya duduk di muncu-buncu, kada mau ke tengah, kan perbuatan itu, kada mau mengemuka aja kita, itu tawadhu lan itu belum tentu juga. Jadi yang dalam tawadhu itu bukan ucapan yang bisa dinilai, bukan juga perbuatan yang kita kawa menentukan bahwa orang itu tawadhu atau kada. Tapi tawadhu itu kesadaran hati seseorang bahwa inya kada layak duduk di situ. Nah, kesadaran hatinya. Misal jadi imam, karena tugas jadi imam, jalan ya jadi imam. Tapi ada perasaan di hati, aku kada layak jadi imam. Nah, tawadhu ini. Padahal berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun jadi imam sudah. Tapi ada perasaan hati kada layak jadi imam. Nah, ini tawadhu. Jadi karena kita ada perasaan kada layak, yang disebut tawadhu ini minimal lah. Bukan berarti kita menghindari tugas, ada. Tetap aja laksanakan tugas kalau memang tugas, tapi ada perasaan kada layak. Guru mengajar misalnya, tetap aja mengajar dalam tugas bang. Nah, tapi ada perasaan aku ini sebenarnya kada layak benar jadi guru. Nah, sebab dibanding lawan bubuhan yang banyak ini, nah ini hati ini bisa ta'alim inya sako pada aku, bisa tak bagus inya akhlaknya pada aku, bisa lebih paham inya pada aku ini kada layak benar jadi guru. Nah, ini kesadaran hati. Amun sudah diucapkan itu bisa ucapan itu adalah terbit dari hati yang takabur bisa. Jadi bukan ucapan tawadhu itu hinip aja. Kada yang diucap-ucapakan tuh nah. Sebab bila diucap-ucapakan bisa kena riya. Arti riya di sini tawadhunya itu hendak diungkainya ke orang, riya narannya supaya orang menganggap inya tawadhu. Nah, riya kada itu. Bahkan seorang mengaku tawadhu, ini yang sombong narannya. Karena tawadhu ini sifat mulia. Kalau kita mengaku bersifat tawadhu berarti mengaku bersifat mulia. Ini yang disebut sombong. Buktinya karena ketika inya misalnya ini berkumpulan nolo, pian haji jadi imam ya, pian haji, iya. Akhirnya orang juga jadi imam, kada sidin tuh jadi imam, timbul di hati. Padahal pak aku pun sebenarnya cocok jadi imam jahan. Timbul di hati kayak itu kada sesuai pulang lawan muntung. Ya kalau jadi muntung ini kada perlu diucapkan. Berarti diam kita kurhing. Nah, kada usah. Kada ulun kada patut ya. Nah, sekalinya biar sudah tuntung orang jadi imam. Mengapa imam nang kayak itu nah aja. Nah, memprotes orang pulang ya berarti kan kada tawadhu narannya. Nah, jadi tawadhu ini gawian hati. Orang memuji kita senyum, ya kita salah alamat. Nah, dan kada perlu diucapkan, berdiam aja. Yang berhak dipuji Allah di kita. Nah, orang misalnya menyuruh-nyuruh kita, kada kau indah lagi, ayo silahkan. Tapi ada perasaan kada layak aku nih kayak ini. Masalahnya banyak yang lebih baik pada aku. Nah, itu kesadaran hati kita.
Nah, yang disebut tawadhu narannya. Kenapa timbul perasaan kada layak? Nah, ini penting benar nih. Jadi timbulnya di hati atau adanya hati berisi perasaan kada layak karena inya melihat dirinya banyak kekurangan. Karena inya sadar bahwa dirinya tadi banyak berisi cacat, aib, dan inya tuh tahu benar. Kekurangan inya tuh inya tahu banyak dosa inya tahu tuh keadaan dirinya seorang banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak aib, inya seorang yang tahu. Mun orang kan kada tahu. Nah, jadi jadinya mun banyak kumpulan nih sebenarnya yang patut seandainya berhitungan tuh apa banyaknya dosa tuh aku ujarnya. Nah, ini pun kada diucapkan juga. Karenanya menganggap dirinya dan inya sadar benar karenanya tahu bang aku ini banyak kekurangan, banyak dosa, banyak aib. Nah, di hatinya kada diucapkan ini. Amun diucapkan sudah ria dengan tawadhu narangnya. Aku ini di rumah ini banyaknya kekuranganku yang orang kada melihat. Wah, aku seorangan banyak kesalahanku orang kada melihat. Nah, kita ini tahu karena sebenar-benar diri kita waktu kita sendiri. Itulah sebenar-benar diri kita. Amun di tengah orang banyak itu bisa banyak kepalsuan aja yang ditampilkan. Mun kita saurangan itulah diri kita sendiri. Nah, wayah saurangan kita bermaksiat. Wayah saurangan kita banyak menggawi-gawi yang kada bagus. Wayah saurangan kita pangulir beribadah. Wayah tengah orang banyak yang kita tampakkan kepalsuan. Nah, ini kita sadar seorang kita yang tahu itu. Lalu kita menyadari aku ini banyak kekurangan, banyak dosa. Asa kada pantas sebenarnya. Nah, kesadaran bahwa kita banyak kesalahan menimbulkan perasaan kada layak aku duduk di situ. Nah, di situ napa-napa macam-macam duduk di apakah jadi imam kah, jadi ini kah, segala macam perasaan kada layak itu. Nah, timbul dari pengetahuan terhadap dirinya yang banyak berisi aib dan kekurangan serta kesalahan. Nah, itu timbul di situ terpandang diri. Nah, ini minimal tawadhu nih. Minimal tawadhu. Amun nang kada nang kaya ini lain narannya bisa aku apa ada jebonnya. Ratik wara aja. Nah, dimuntung ninto itu lain tawadhu, itu muntung yang berpandir. Bisa saja itu ria lawan ucapannya. Bila duduk tak kumpulan, ya ini aja. Aku banyaknya dosa aja. Bapak menyambat ke manusia. Kesadaran itu kita tujukan tadi tawadhu'a lillah, lawan Allah. Supan kita lawan Tuhan. Manusia memuji padahal Allah tahu kesalahan kita banyak yang manusia kada tahu. Lalu timbul perasaan kada layak. Nah, ini antara tawadhu. Nah, manusia melihat yang baiknya aja. Ada Allah yang baik buruk tahu. Lalu kita sopan lawan Tuhan, rasa kada layak Tuhan ya ulun nang kaya ini. Nah, manusia itu memandang kita itu yang baiknya aja. Lalu timbul perasaan sopan lawan Tuhan, rasa kada layak. Nah, ini minimal tawadhu naranya. Dan ini karena kasusupanan kada perlu berucap. Kada tak ucap itu. Amun sudah yang belum ahapaan mau kepandir sudah berucap. Kamu tahulah aja seberatan ini nah, Pak aku paling bongol aja. Nah, itu lain tawadhu itu. Itu menyumbungakan diri. Nah, perasaan kada layak di hati, kesadaran bahwa seorang itu memang kada pantas di situ, timbul dari memandang akan sadar bahwa seorang itu banyak kesalahan. Inilah yang disebut tawadhu dan kada perlu dikisah-kisahkan ke orang. Jar guru bahari lah bila kita kisahkan ke orang yang apa di hati kita tuh itu narannya ria. Itu yang disebut ujar napa gurunya minta tangguh. Sini bahari menyebut bahasa orang bahari minta tangguh supaya kita dipadahkan orang yang tawadhu. Jadi tawadhu sifat mulia, sabar sifat mulia, syukur sifat mulia. Kenapa disebut sifat mulia? Karena pahalanya ganal benar. Karena pahalanya ganal benar, simpani. Sabar tuh disimpani, syukur tawadhu disimpani, supaya orang jangan melihat. Sebab bila diungkai kena bisa kena dipatok ayam.
bisa dipatok ayam, nya bisa kumpulan sakeluargaan. Aku ini setahun sudah bersabar aja. Nah mau kayak sabar, ria narannya. Jadi bukan hanya amal ibadah zahir yang bisa ria, amal ibadah batiniyah pun bisa ria. Kamu tahulah aja, menakuni ini lawan Tuhan, alhamdulillah aja bang ya. Mudah bener ingat, ria juga narannya. Simpani karena pahala zahir banyak pahalanya, kada kehitungan, kada sanggup dunia mewadahi pahala ibadah zahir, apalagi pahala ibadah batin. Sayang mun diungkai. Sayang mun diungkai. Nah, itu maksudnya sama kayak tawadhu ini. Seluruh ibadah adalah mulia. Kalau kita menganggap ibadah itu ada di diri kita atau kita berisi ibadah, sombong darahnya. Berarti kita ini menyandang sifat mulia, sombong. Berarti belum sadar bahwa kita ini sebenarnya kadada layak untuk menyandang sifat mulia. Nah, ini paling dasar pemahaman tawadhu. Kalau kita hendak tawadhu lebih meningkat, nah itu pelajaran sifat 20. Memahami dulu mana batas-batas kehambaan, mana batas-batas ketuhanan. Nah, apabila kita sudah keluar dari wilayah kehambaan, itu disebut takabur, sombong. Kalau kita masih berada di wilayah kehambaan, ubudiyah, ini yang disebut hakikat tawadhu. Nah, mun paham nih tuh, ini meningkat kena orang ini derajatnya, derajat di sisi Allah Ta'ala. Arti kehambaan, nah ada dua perasaan di hatinya yang diyakininya. Pertama, inya kada pernah merasa kawa dahulu wah ini sampai kaita. Kada pernah merasa kawa. Kawa berduduk, kawa berdiri, kawa berjalan, kawa jungkang ruat sembahyang. Itu kawa kada nih tuh. Nah, kawan itu jadinya lain pun inya. Nah, ini ubudiyah narannya. Ini tak dalam sedikit pada tawadhu yang tadi. Ini tawadhu yang hakikat narannya. Yang tadi itu tawadhu dasar saja. Yang keduanya kada pernah merasa mempunyai apapun. Bahkan nya kada pernah merasa memiliki wujudnya sendiri. Nah, ini kesadaran juga atau pemahaman dulu. Dipandangnya, didengarnya, dilihatnya, dirasanya, seluruhnya itu adalah miliknya Allah. Apabila menjadi milik Allah dahulu, sekarang sampai kaina. Jadinya kada pernah memiliki. Bahkan yang ada yang mencongkong ningnya milik Allah. Yang kawan ini pang milik Allah. Nah, kada pernah inya merasa kawa dan kada pernah inya merasa berisi apapun. Kada pernah merasa kawa bagawi apa-apa. Nah, perasaan ini ada di hati orang yang sadar, yang pinandu akan sifat-sifat dirinya. Pinandu pang sudah sifat makhluk itu 3. Bila pinandu itu sadarnya. Jadi sifat makhluknya 3. Asalnya kadada, lalu diadakan. Setelah ada zatnya kada memberi bakas. Sifat kuatnya yang ada di zat makhluk ini pun kada memberi bakas. Nah, 3 sifat kada memberi bakas. Apabila kita sadar bahwa kita ini ada diadakan, berarti yang mengadakan itulah yang pemiliknya kita. Kita nih paham bahwa kita ini diadakan, berarti kita ini sebenarnya wujud kita ini miliknya yang mengadakan. Siapa yang mengadakan kita? Allah. Kalau wujud kita sendiri adalah milik Allah, apalagi gerak dan diam yang ada di wujud itu pun menjadi milik Allah. Menwujudnya hanya milik Allah. Nah, kesadaran seorang kada bisi apa-apa timbul dari pemahaman, dari pengenalan bahwa kita ini asalnya kada ada, cuma diadakan. Nah, jadi melihat ada kelebihan di diri melihat tapi pun orangnya. Nah, kesadaran bahwa ini pun orang itu tawadhu. Kesadaran bahwa seorang kada kawa apa-apa, tawadhu.
Kita umur misalnya 50 tahun sudah banyak ibadah, tapi pun orang tawadhu narangnya. Nah, tapi ini di hati andaknya kada diucapkan juga. Bila diucapkan iya naranya ria. Bah, pintang mamandir hajoja. Ini kan pelajaran ya kalau taklim menulun berdiam becicidingan kita lah. Dia mulun jangan dia. Diamnya. Itu lain lagi kisahnya. Imbah paham nih sudah, paham sudah. Nah, kita kada bisi apa-apa, ada kawaba apa-apa, paham sudah pinanduk bang. Nah, kesadaran bahwa kita kada pernah bisi apa-apa dan kada pernah kawaba apa-apa timbul dari pengenalan terhadap diri, yang diri itu sifatnya 3 tadi. Nah, ini pelajaran sifat 20. Nah, apabila kita sadar bahwa kita kada pernah kawa, kada pernah baisi, maka yang adan ini, yang bagarak dan badiam ini, walaupun sambatannya sembahyang, walaupun sambatannya puasa, berjalan, berduduk, berdiri, milik Allah. Kebaikan dari Allah. Berarti kita bang tatapai hina, kada baisi apa-apa, kada kawa apa-apa, hina narannya. Orang hina siapa? Ya kita. Kenapa alasannya? Kada bisa apa-apa. Kenapa lagi alasannya? Kada kau apa-apa. Pian nih sepanjang jalan misalnya batatai rumah lawan orang berataan bisi mobil, pian kada bisi mobil, rasa hina kada. Batatai nih 10 buah rumah batatai, nah 9 buah rumah yang lain bisi mobil, bisi pesawat terbang di halaman. Ada pian sapidah batis tunjaknya kada ada. Bila nak kemana-mana berjalan, timbul, mun kita jujur hina kada pian, parasa nih, orang berisi mobil, bisi segala macam, seorang rumah 10 bulan kada bayar, anunya siwanya, hari-hari orang menagih, misal lah, orang bisi rumah gunung-gunung seorang, imbah itu pulang, dini meninggalkan pulang. Ada aku lagi 4 seorang bini, napanya kira makan yang bau ya terus dia bini baik aku kita minta cerai aja sudah. Nah, hina kada seorang. Hina. Kenapa? Akhirnya kada bisi apa-apa, rumah kada bisi, apa kada bisi, duit kada bisi juga. Hina lah. Dibanding orang yang sugih-sugih ini, itu hanya contoh aja. Nah, apalagi kita ini kada bisi apa-apa. Nah, bukan menghinakan diri, bukan orang menghinakan diri itu asalnya cugat tae lalu merendahkan diri, tapi masih ada terpandang diri baisi kelebihan, ini menghinakan diri naranya, bukan kayak itu bain tawadhu ini memang merasa kadada baisi kisah sugih kadada, merasa bisa kisah kawa kadada, kisah baisi kadada, ini tawadhu naranya. Amun asalnya orangnya sugih lalu bapadah miskin karenanya menghinakan dirinya supaya tawadhu, ini naranya salah paham, kesilahu naranya ini. Paham lah pian nek. Nenani berdiri, nah lalunya menunduk. Masih ada orangnya. Bisa kelebihan, jumanya menunduk nah inilah yang tawadhu. Yang tan tawadhu sadar seorang tuh kada bisa apa-apa. Sadar seorang tuh kada kawa apa-apa. Nah, lalu yang ada ini pang nya melihat dan menyaksikan atau sekurang-kurangnya memahami atau menyadari yang ada ini kebaikan milik Allah. Jadi kalau ada orang memuji inya, ini sugih, orang memuji mungkin sugih benar aja nya, alhamdulillah. Kasugihan ini milik Allah, yang sugih itu Allah. Kalau nyawa memuji aku salah alamat. Bah nyawa ni pian ni alim benar aja nya alhamdulillah. Yang alim itu Allah, inya kada melihat dirinya alim. Nah makanya orang bahari berusaha kada pernah berniat nih orang bahari yang wali lah, amun yang wala lain lagi kisahnya. Berusaha juga cangkal juga tapi kada pernah berniat hendak sugih, pada cangkal berusaha. Napa niat sidin hendak melihat kasugihan orang. Jadi beda, ada yang berusaha hendak sugih, ini rusak tauhid. Yang bujur itu berusaha ini hendak melihat kasugihan Allah.
amun kita pang kada kawa pernah kada sanggup duduk di kursi sugih. Sugih itu sifat sugih itu mulia, milik Allah, lain milik kita. Menuntut ilmu anak si tuan wali, padahinya oleh si wali, nyawalah menuntut ilmu, jangan banian hendak alim. Ane tanggali sedikit memaham ya lah. Kita tinggi mas sedikit levelnya nah. Maksudnya tinggi ini ya ke atas senior sedikit lah anunya. Memang kita selama ini bujur aja, memang sudah menuntut ilmu hendak alim bujur aja sudah lah, bujur aja sudah. Nah cuman ini orangnya nih orang wali, yang cager jadi wali nih, dipadahi oleh si abahnya yang wali juga. Nyawa bila menuntut ilmu jangan benih hendak jadi orang alim. Benapa baja hendak melihat kealiman Allah. Nah, hendak melihat kealiman orang. Mun saurang pang kada pernah layak duduk di kursi alim, karena ilmu itu sifat Allah, alim itu asmanya Allah. Nah, itu orang wali memadai anak kayak itu. Amun yang orang wala memadai anaknya sekolah uji bujur lah. Supaya alim, supaya sekampungan ini seorang alimnya. Nyawa bila bulik harus bisa ini. Nah, lalu anaknya alim bulik ya sombong tuh jadi Tuhan bulik. Tak tinggal tital aja merajuk kepada Syekhul Islam, Hujjatul Islam, tuan guru ya. Tuan guru Anang Kucacil aja. Andaran Anang Kucacil. Betul di ujungnya pulang macam-macam pangkat. Tak tinggal beli kakunah aja. Kadi jadi sidin tak tinggal gelar aja. Orang menyambat besisi. Padahal kita ini sekolah 20 tahun, 30 tahun sudah. Orang naran kita Anang, orangnya onang ya. Adanya hoti. Bungon itu nak tahu di makam orang ya. Orang yang sekolah 3 tahun aja sudah di kiau guru, ada pun sekolah 30 tahun. Kenapa kada di kiau? Harusnya tuan guru. Kada guru lagi, masih aja mengiau beneran. Anak ketulahan sakun itu aja. Nah, sombong, takabur di hati. Perasaan seorang baisi kelebihan. Kada pinando lawan hinanya diri. Nah, kesadaran diri hina itu bukan menghinakan diri, lainlah sadar diri itu hina karena memandang yang ada ini kesugihan Allah, kesugihan milik Allah, kebaikan milik Allah. Jelas saya lah. Nah, ini yang tawadhu. Jadi tawadhu itu ada 2 cara. Mengkadakawa cara yang terakhir tadi, cara yang pertama kada merasa layak. Itu aja tuh. Kenapa kada merasa layak? Kada merasa layak tuh 2 motifnya. Motif yang paling mudah dipaham karena kita banyak kekurangan. Karena kita banyak dosa. Seandainya seluruh kampung ini, seluruh hutan ini ada musibah, pastinya menyangka, menundukkan dirinya, aku panggilnya banyak dosa, makanya turun musibah. Nah, kayak itu orang tawadhu. Jangan menunjuk ke orang. Turun musibah, itu pangtun aja. Orang pecina aja gawian aja. Nih sombong nih. Nah, banyak kan yang kayak ini. Orang tawadhu tuh bila ada sesuatu musibah terjadi, berarti jinya menunjuk aku pang banyak dosa, makanya Tuhan sarik kasihan masyarakat gara-gara aku banyak dosa. Tompo-empat yang lain karena turun musibah. Nah, yang tawadhu. Ada dahulu Habib yang ini masih hidup orangnya, tapi berdiam di luar negeri sana lah. Nah, sidin bailang lawan seorang orang wali Allah Ta'ala Tuha di sebuah kota. Jadi bailang sidin ke Habib, orang Habib ini tuh. Lalu bailang sudah hendak bulik, bailang lawan tuan guru besar di kota itu, orang wali Allah Ta'ala Tuha sudah. Lalu Habib ini bertakun pulang, wahai Syekh, ulun bertakun nempian, siapa lagi di kota ini yang hendak ulun ilangi hendak ulun mengambil berkat. Dijawab oleh yang orang Tuha tadi, ujar sidin, seluruh penghuni kota ini layak diilangi. Pian sebenarnya tak salah mailangi ulun. Yang kada layak diilangi itu ulun jasikong.
Seluruh penghuni kotanya layak dihilangi Sidin. Yang kada layak dihilangi ulun cuma pian tas salah naham. Nah itu orang tawadu. Kada menganggap yang di sana yang bermaksiat kada layak dihilangi, kada. Seluruhnya berisi barakah aja Sidin, layak dihilangi. Yang kada layak dihilangi itu aku aja sebenarnya Sidin, cuma nyawa naham salah alamat ke sini berdahulu. Itu orang tawadu. Amun yang sombong ya betulis tuh di muka rumah guru tasawuf, tulisannya guru tasawuf tingkat aras, guru tauhid, mau hendak belajar tasawuf tauhid ke sini aja, maka bertanda panah pulang tuh ya, tanda panah itu menuju ke rumah. Nah ini naran tawadu. Nah kesadaran seorang banyak berisi kesalahan, timbul perasaan kada layak, walaupun kita tetap secara sehat menjalani apa yang harus kita jalani. Nah kalau hendak meningkat, yang kayak nomor 2 tadi penjelasannya, hendak meningkat dua-duanya bujur. Belum terbaca kitab lagi nah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai man tawaddu'a lillah, barang siapa bertawadu karena Allah, caranya salah satu yang 2 tadi, rafa'ahu Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Di dunia wal akhirat. Wa man takabbara, barang siapa sombong bang, wada'ahu Allah, maka Allah hinakan orang tersebut di dunia dan di akhirat. Itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, min adamiyin illa wa fi rasihi silsilatani, tidak ada satu manusia pun melainkan di kepalanya ada 2 rantai, silsilatani, 2 rantai. Silsilatun fis sama'i sabiati, 1 rantai sampai kepada langit yang ke-7, wa silsilatun fil ardi sabiati, dan 1 rantainya yaitu berjuluran sampai ke bumi lapis yang ke-7. Wa idza tawadda'a, apabila seseorang itu tawadu, maka rafa'ahu Allahu bil silsilati ila sama'i sabi'ah, Allah angkat orang tersebut dengan rantai sampai ke langit yang ke-7. Wa idza tajabbara, apabila ia sombong, wada'ahu Allahu bil silsilati ila ardi sabi'ah, maka Allah turunkan sampai dengan rantai tadi menuju ke bumi yang lapis ke-7 juga. Nah, jadi setiap kepala kita ini ada 2 rantai. Rantai yang mengarah ke menjulur ke bawah langit ke-7, rantai yang jurang menggantung ke atas langit yang ke-7. Yang tadi kan menjulur ke bumi yang ke-7. Nah, terserah kita saja, hendak tawadu diangkat orang sampai ke langit ke-7. Muntakabur dihantar orang sampai ke bumi lapis ke-7, itu maksudnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, idza ra'aitumul mutawadhi'in, apabila engkau melihat ada sekelompok orang yang bersifat tawadu, fatawaddu'u lahum, maka engkau pun hendaknya lebih bertawadu kepada mereka tersebut. Nah, kita melihat orang itu tawadu, benar tawadu juga kita lawan sidin. Wa idza ra'aitumul mutakabbirin, apabila engkau melihat orang-orang yang sombong, fatakabbaru alaihim, maka sombonglah juga kalian kepada mereka itu. Nah sombong juga kita. Nah kayak itu disuruh nih. Nah itu menyombongi orang yang sombong disuruh. Tawadu terhadap orang yang tawadu disuruh. Cuma sombongnya itu bukan berarti kita malawani lawan ucapan, itu bahwa lenarnya kada kayak itu. Nah artinya salintas saja toh. Orang ini misal masuk pemahaman lah, orang ini sombong benar, enggak mau ungkai lawan kekayaan kesugihan nih. Karena mobil banget diganti, lalu mina kayak sombong benar nih. Maunya kita ya kalau kita ambilkan pesawat terbang sesekali. Nah melintas keliling jadi di atas rumah bubungan pesawatan jopang ya Allah. Nah itu maksudnya tuh modelnya, cuma salintas saja ini kada malawani behmemat tuh. Nah maksudnya nang kayak inilah, orang tuh sombong, kita jangan kasih itu menengadah. Itu maksudnya sombong benernya, kita menengadah kasih itu jangan, karena termasuk menambah-nambah kesombongannya. Nah itu menambah-nambah kesombongannya.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam tawadhu, ini fi'il amar lah, tawadhu, bertawaduklah kalian ma'al mutawadhi'in, terhadap orang-orang yang bersifat tawadhu. Fa inna tawadhu'a ma'al mutawadhi'in, karena sesungguhnya tawadhu terhadap orang-orang yang bersifat tawadhu sadaqatun, menjadi sedekah. Maksudnya apa nih? Orang ini tawadhu, nah maka kita lawan sidin itu malamah dia kita. Nah, bersikap baik lawan sidin karena sidin tawadhu. Wa takabbaru ma'al mutakabbirin. Bil amar ju takabbarun itu. Sombonglah kalian ma'al mutakabbirin, terhadap orang-orang yang sombong. Nah, maksudnya kada usah kita menengadah ke situ karena yang bertambah ganda kesombongannya. Fa inna takabbura ma'al mutakabbirin, karena kita bila bersifat sombong terhadap orang yang sombong, shadaqatun, sedekah juga. Tapi sombong kita ini atas kesadaran juga lah, karena atas perintah aja tuh. Maka karena kita perintah itu kada berdosa. Lain yang sombong yang kada bapanjanak, ini sombongnya bapanjanak juga sadar aja. Lainnya ada juga yang bersombongan tuh lain kisahnya, baharatan bersaing bersusugihan lain itu. Ini kita nih sombong atas perintah Tuhan aja, maksudnya kita kada menengada ke situ atas dasar kesadaran bapanjanak juga tuh. Kada yang bukan yang sombong ada belampu. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi kita bersabda, tih ya kita. Nah, tih. Ada tih tak kitab ya kalau tih tapi lamar tuh artinya sombonglah. Sombong juga artinya sombonglah bil amar ala tayyahi, atas orang-orang yang sombong. Fa inna tiha, karena sesungguhnya sombong, ala tayyahi, atas orang-orang yang sombong, shadaqatun, menjadi sedekah juga. Nah, jadi kata lain dari sombong tuh tih itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, rasut tawadhu'i, puncaknya tawadhu, rasut tawadhu'i, puncaknya tawadhu, ayyabtadi abis salam, bahwa dia selalu memulai dengan salam, ala man laqiyahu, atas orang yang ditemuinya, minal muslimin, orang tersebut orang Islam, fil majalis, di majelis-majelis. Nah, berjalan masuk ke majelis, orangnya banyak dudukan, kita memulai salam, bertamu lawan siapapun kita memulai salam, tapi orangnya orang Islam juga, maka orang yang memulai salam itulah yang bersifat tawadhu namanya. Nah, yang tadudi pang, tadahulu ya kalau bertadudi. Nah, bilanya tadudi nih tuh, bilanya ada perasaan hang tuh jah, berdahulu bersalam aku aja. Itu sombong tuh. Ya kalau, wah guru anu tuh ini bersalam aku aja. Han, wah harta aku nih lo aja, guru aja bersalam aku aja. Nah, tawadhu tuh ayo sombong itu itu. Padahal si din tawadhu. Maka dasar bujur pian lah. Jadi orang-orang wali ini dasar tawadhu tuh sudah jadi darah daging. Bahari ada kawan ulun, si kawan ulun ini mendukan ya lah, bertamu lawan orang wali ini orang wali yang dicari-cari oleh bubuhan para ulama. Tapi naran pendukan kawan ulun ini orangnya beruntung, bertamu sekalinya si orang wali berdahulu bersalam. Kan jadi besar bujur orang wali ini mengamalkan sifat tawadhu. Yang si yang pendukannya takajut-kajut. Aja sih, ani anu kan aja. Karena takajut kada sempat memberi salam, kada sempat menyahut. Tercengang kan takajut-kajut nih. Nah, cakanya si din yang memberi salam berdahulu. Nah, itu kisah pendukan itu bahari. Jadi di dasar bujur junda yang dalam kitab orang wali itu dasar mengamalkan sifat tawadhu, berdahulu memberi salam. Ada pendukan tadi, jakanya pendukannya kada paham, si wali anu tuh jangan berdahulu jangan memberi salam aku aja. Nah, ya kalau harta aku nilai aja. Nah, ini lain kisahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tawadhu, bermula sifat tawadhu, ma'idus syarafi, tempat kembali, ma'idu mafailu. Nah, ingat pindah. Tempat kembali ini isim tempat, isim makan yang ketiga. Ma'idus syarafi, tempat kembalinya kemuliaan. Nah,
Jadi mun hendak mulia, tuyukan kemuliaan tuh turunnya ke sifat tawadu. Tempat kembalinya sifat tawadu itu, ke tempat kembalinya kemuliaan itu adalah di tawadu. Tempat kembali manusia tuh pasti ujung-ujungnya ke tempat kembali. Banyu tuh, kemana tempat kembalinya? Tempat yang rendah. Anggaplah kemuliaan itu seperti banyu. Kemana banyu tuh turunnya? Ke tempat yang rendah. Nah, rendah itu diperumpamakan seperti orang yang bersifat tawadu. Jadi munnya tawadu, katuyukan mulia cagernya. Cager menjadi tempat katuyukan kemuliaan di dirinya. Nah, tawadu namanya. Cuma ini tawadunya tadi kayak tadi pemahamannya lah, sudah dijelaskan ya lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, al-karamu at-taqwa, bermula sifat pemurah itu, sifat pemurah karam, bil karami, ya Allah, sifat pemurah, sifat dermawan. Bermula sifat dermawan itu at-taqwa, itulah ciri khas orang takwa. Mun pamalar bang, jangan wani-wani ibadah takwa, itu lain ciri khas orang takwa. Walaupun ibadahnya banyak, kalau masih bersifat pamalar, belum kawa dipadahakan takwa naranya. Nah, wasyarafu, dan bermula kemuliaan. Nah, ini mubtada bahasa pulang. Dan bermula kemuliaan, wasyarafu, dan bermula kemuliaan, at-tawadhu, adalah sifat tawadu. Adalah tawadu. Maksudnya kemuliaan itu turunnya kepada orang yang bersifat tawadu, itu maksudnya. Wal yakinu, dan yakin. Apa itu yakin? Bermula yakin adalah al-ghina, kekayaan hati. Nah, orang yakin kada pernah merasa miskin, sugih hati, itu orang yakin. Wal yakinu, maka bermula yakin adalah kekayaan hati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, itu kan Nabi tadi memadahi lah. Jadi mun hendak takwa, bujur-bujur takwa, ciri khasnya adalah pemurah. Sedangkan tawadhu itu jagar mulia aja Nabi. Sedangkan orang yang yakin jagar kaya hati, itu maksudnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, kullu dzi ni'matin, setiap satu nikmat yang dipunyai oleh seseorang, mahsudun, selalu dihiriakan. Nah, dihasad aja kita. Mahsudun itu simapul. Di apa nih? Dihasad. Hasad kan pahirian, diiri dengki. Setiap nikmat yang kita punya ini ada tuh yang menghiriakan, Bian. Yang mendengki itu ada. Yang ketujuh, bila nikmat tuh hilang di diri kita, pasti ada. Setiap nikmat tuh pasti ada yang menghiriinya. Jadi kita harus maklum ya sudah. Itu sudah bahasa dunia internasional. Apabila setiap nikmat, ya Nabi pasti ada yang menghiri. Ngapa aja tuh? Kita bisa sapida buruk sapidanya. Punya ada bagusnya tuh. Ya itu ada menghiri. Ya lah. Ya itu. Tetapi ya sidin mahsudun sahibuha, kesambungannya lah. Kullu dzi ni'matin mahsudun sahibuha. Setiap satu nikmat dihirii orang pemiliknya. Sahibuha, si pemilik nikmat tersebut. Mahsudun sahibuha, dihirii pemilik nikmat tersebut. Illa, melainkan at-tawaddu'a, orang yang bersifat tawadu. Mun tawaddu ini orang kada ada yang menghirii. Kenapa aja? Contohnya kayak ini nah. Apabila kita masih berdiri, ya kalau orang berpikir hendak merabahakan, berduduk bang masih berpikir orang hendak merabahakan, mencongkong bang masih berpikir orang hendak merabahakan. Tapi mungkin kita sudah berarti harap bang, berpikir orang merabahakan, kada lagi. Tapi paling bisa orang ludah itu, karena masih bercungol, patak ke dalam bumi sesekali. Nah, ampih orang melihat meludah gini kada tahu. Paham lah pian? Amun masih berdiri orang berpikir hendak merabahakan. Coba kita berabah berdahulu, Bang. Berabah berdahulu orang hendak merabahakan. Nah, itu maksudnya pemahamannya secara pemahaman tuh nah. Tapi jadi guru berin masih berabah aja sidin, masih kelihatan jongkongan patak sekali sidin. Nah, itu.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kita bersabda, at-tawadhu'u bermula sifat tawadhu min akhlaqil anbiya, adalah akhlaknya para nabi. Sifat tawadhu itu akhlak para nabi, min akhlaqil anbiya. Wa takabburu, Bang, kenapa nabi itu memadahkan akhlak para nabi? Berarti orang bersifat tawadhu cagar takumpul lawan nabi, itu maksudnya. Wa takabburu, dan bermula sifat takabur, sombong, min akhlaqil kufari, akhlak orang-orang kafir. Wal farainati, akhlak orang-orang Fir'aun. Farainah itu jamak dari Fir'aun, Fir'auna nih farainah. Nah, Fir'aun. Jadi bahari itu raja-raja Mesir itu narnya Fir'aun. Jadi kada seikung Fir'aun tuh. Nah, berapa ikung pian teliti ya, berapa ikung Fir'aun? Dilepian tahu jangan keluarga pian. Nah, ya kalau udah berlima aja bisa juriat sakupian mentah tuh. Jadi takabur tuh sifat orang-orang yang kufar. Arti kufar ini orang yang menentang Tuhan, maksudnya lah orang menentang Tuhan. Wal farainah, dan Fir'aun. Jadi bilanya bersifat takabur cagar batamuan lawan Fir'aun. Di mana batamuannya? Tahu itu perjanjian mungkin di dunia ini sudah pertemuan kena di neraka, makanya di karaknya aja, karak neraka. Ya kalau maka cocok kayak barang siapa janabilah ada sombong di hati walaupun sabigi dabu cagar masuk neraka. Apalagi ini kada sabigi dabu saawakan sombong. Alahan pada bigi dabu ya kalau. Nah maka cagar pertemuan lawan pada tuan Fir'aun ini nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedikit lagi terakhir nih. Man takhabbara 'alal fuqara'i, barang siapa sombong terhadap orang yang fakir. Orang fakir sudah kada saraba, kada bisa segala macam, sombong, la'anahullahu, maka Allah laknat orang tersebut. Nah, Allah laknat orang tersebut. Nah, fakir ini pemahamannya dua. Ada yang disebut fakir memang kada bisa apa-apa dalam hidup ini. Bisi usaha kada ada juga usaha kada mencukupi jauh benar, memang kada berusaha lah, walau kada ada usaha hidup nih maras pemberian orang aja tuh fakir naranya. Bisi apa kada ada punya di rumah tuh kayak halaman kada ada siapa-apanya di rumah, fakir naranya. Bisi duit makan cukup biasa, nasi sebungkus bagi berlima misalnya nih yang di rumah. Nah itu fakir naranya. Ada juga fakir ilallah. Nah, alal fuqaraan ini bisa artinya fakir ilallah, orang-orang wali aja kita. Jadi jangan wani-wani sombong dengan orang-orang wali. Nah, kalau sombong dengan orang-orang wali, la'anahullah, Allah laknat orang tersebut. Nah, itu kalau pengertiannya fuqara itu fakir, karena al-fakir ilallah, jadallah al-fakir. Nah, itu pengakuan kejujuran seorang hamba terhadap Allah Ta'ala yang maha sugih. Wa man takabbara, dan barang siapa sombong, alal ulama, kepada ulama. Nah, ini orang ulama tapi kada wali. Sombong kita kada boleh juga. Maka apa akibatnya? Ahzahullah, maka Allah hinakan orang tersebut. Ini orangnya ulama, kita sombong lawan ulama, dihinakan Allah Ta'ala. Mun orangnya pang wali, kita sombong lawan wali, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi yang bagus nih tuh kita ambil kesimpulan lah, yang bagus tuh kita sekurang-kurangnya ada berisi perasaan di hati, aku kada layak menempati tempat sesuatu nih tuh, karena aku banyak juga dosa dan aku banyak kekurangan. Yang layak tuh sidin orang soleh, aku ini ngalihai. Nah tapi jangan diucapkan, simpan di hati. Bila sudah diucapkan jadi riya narannya. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bin mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.